Silakan untuk Pak Ketum. Saya kepada Polda Metro Jaya, ya, ultimatum kepada penyidik Kamnek terkait perkara yang kami laporkan. Apabila kau tidak bisa menjalankan laporan tersebut, kau kembalikan saja ke Polres Jakarta Selatan. Aku akan membantu penyidik Polres Jakarta Selatan untuk menjalankan laporan saya. Otaknya udah brilian semua, otak profesor semua itu, Pak. Di situ ada ahli yang dihadirkan oleh Barreskrim. Itu profesor semua itu. Tapi kan pihak mereka berharap ada pihak dari mereka juga yang jadi ahli yang kemudian harus boleh, itu sebagai pembanding saja. Buktinya apa? Tunjukkan kalau dia laki-laki. Berani nunjukin? Itu bukan gelar perkara khusus namanya. Iya, bukan lagi gelar perkara. Itu namanya gelar perkara suka-suka. Ikut protapnya. Kita jadi advokat juga ikut protap ini, Pak. Enggak si Topel ngerti nggak kira-kira kayak gini? Justru itu makanya harusnya. Tapi nggak tahu ya. Kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu tidak kemudian melihat ini secara serius. Ya, urusan tambang nikel kemarin Pak Prabowo ambil alih, urusan pulau-pulau di Aceh Sumut ambil alih. Itu energinya tidak sebesar energi ijazah palsu, walaupun ijazah palsu ini masalahnya masalah kampungan gitu. Tapi energi publik, polarisasi konflik antar kelompok satu dengan kelompok yang lain itu menganga di media sosial. Mudahkah kepolisian kita ini diintervensi dari kasus Pak Jokowi ini ijazah palsu, baik dari kelompoknya Pak Jokowi dan juga kelompok TPU? Saya jawab. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali lagi kita ketemu YouTuber Nusantara. Ini hari-hari yang spesial dan mendebarkan. Setelah kemarin kita kunjungan ke Pak Wapres, kemudian kita ke Polda Metro. Hari ini beliau yang bersangkutan dengan urusan Polda Metro kita datangin, kita todong, ya. Bang Ade? Ya. Terima kasih, Pak. Ada penonton kita seluruh Indonesia, Bang Ade. Oh, siap. Boleh disampaikan salam. Salam. Ya, Bang Ade dari Pradi Bersatu Sekjen. Ya, kemudian Bang yang ganteng? Lecumanan. Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Waduh, ngeri kali ini. Tapi Abang wajahnya wajah Arab ya? Wajah India. Oh, iya. India yang ke Arab-Araban. Pantes keren. Beda. Ini partner gue. Gua nggak tahu partner atau rival. Sementara partner dulu. Besok sepulang dari sini rival. Satu lagi yang nggak kalah eksisnya, ini abang yang ganteng ini dari paling jauh. Terima kasih. Ya, Bang siapa? Bang Bill. Bang Bill dari Manado. Ya, saya nggak tahu yang lainnya sudah pada pulang setelah acara kemarin. Nah, kok masih betah di Jakarta? Stay di Jakarta. Saya nggak tahu, mungkin seminggu, 2 minggu, bisa jadi sebulan, Bang. Atau setahun. Nggak balik lagi ke Manado. Kasih selesai urusan di Polda. Oh, bisa. Sampai naik ke penyidikan. Sampai ke penetapan tersangka. Yes. Wah, Sampai penahanan. Sampai dijebloskan. ya. Kalau begitu gue di Jakarta merasa punya teman, Bang. Iya. Merasa punya teman. Oke, teman-teman, ini kita akan fokus ya bahas kok ini dari minggu ke minggu sesuai dengan pertanyaan banyak netizen, Bang. Ya. Selalu komentar, Bang, mana janjinya? Katanya kemarin bilang minggu ini lewat lagi. Nah, saya mau nggak tahu. Nanti kalau ada yang komen, Bang, mana? Minggu ini lewat lagi nih. Ya. Masa kita mau bilang minggu besok lagi? Iya. Nah, saya tahu pasti Abang awal kasus ini di dalam situasinya seperti apa dan sampai di mana sih kira-kira kasusnya nih, Bang? Oke. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. YouTuber Nusantara. Iya. Jadi, saya sangat merasa senang di sini kita diundang. Ini memang Ya. kasuistik yang publik, Ya. yang bersifat sangat sensitif sehingga perlu diperbincangkan, tetapi bukan mengklarifikasi untuk mencari pembenaran di dalam suatu peristiwa pidana. Bahwa kemudian ini terjadi klarifikasi antara para pihak seperti telapor dan lain sebagainya, itu Ya. harusnya dia datang ke Polda kemarin. Iya. Waktu dia dilakukan pemanggilan. Kenapa nggak datang? Saya Takut? kemarin sih dia ngomong nggak menerima surat. Oh, Kemarin. bukan takut ya?
Ya Kayaknya sih takut, Bang. Ya ada ngeri-ngeri sedapnya. Itu yang pemanggilan ke Polda kemarin, yang laporannya Pradi atau laporannya Pak Jokowi, itu kan dua laporan yang berbeda. Ini laporan kami. Oh, Pradi bersatu. Ya, Oke. laporan kami. Jadi Oke. laporan kami sudah masuk tahap pemanggilan. Sisa kita lihat. Nah, kalau misalkan 2 kali sampai 3 kali pemanggilan itu tidak datang, tentu ada konsekuensi hukum. Ya. Tetapi tidak untuk menangkap, tetapi ada upaya paksa untuk menghadirkan di hadapan penyidik. Itu seperti itu biasanya yang terjadi. Saya tidak tahu kalau kasus kasuistik seperti ini ya, apakah ini ada kebijakan baru tidak sesuai dengan Perkap atau tidak sesuai dengan KUHAP. Tetapi yang kami tahu bahwa tidak kooperatif itu bisa menjadi merugikan para terlapor sendiri sebenarnya. Panggil paksa. Iya, pasti ada upaya paksa. Oke. Bahasanya halus amat itu upaya paksa. Panggil paksa. Panggil paksa. Diperkosa. Jadi Pak Roy Suryo CS ini memang harus menjelaskan gitu loh terhadap apa yang dilakukan terhadap peristiwa yang kami laporkan. Apakah benar terjadi penghasutan dan lain sebagainya. Namun secara fakta saya juga sampaikan beberapa media bahwa kalau mencari kita langsung ya berbicara ke pasal yang kami laporkan 28 ayat 2. Ini sekaligus mau membedakan dengan laporannya Pak Jokowi ya. Laporan Pak Jokowi itu 310 311. Oh, KUHP. Ya. Pencemaran nama baik dan fitnah ya. Laporan apa? Itu laporan Bapak Joko Widodo. Laporannya itu delik aduan. Nah, kalau di kita itu yang delik murni. Bersatu, delik murni. Ya, dia 160 28 ayat 2 terus kemudian 45A. Undang-undang kita ya, Bang? Iya. Ngiri kali itu, Bang. Ya, itu 12 tahun. 6 maksimum 12 tahun. Ya, maksimum 6, 8 sama 12 tahun ya. Iya. Oke. Nah, tergantung bagaimana kaitannya dengan alat bukti yang kita sajikan. Kalau memang misalkan kaitannya itu ada di pasal yang paling memberat, tentunya itu bisa sah-sah saja untuk dilakukan itu. Terus kemudian yang kita cermati di sini bahwa ada perma dari Mahkamah Agung bahwa pengawasan terhadap penerapan pasal 28 ayat 2 itu harus betul-betul diawasi. Artinya begini, harus ada dampak. Dampak yang terjadi pada masyarakat. Nah, pertanyaannya saat ini yang Abang lampirkan dampaknya apa itu? Ya, penggiringan opini yang dilakukan. Saya jelaskan satu biar kita tidak blunder. Penggiringan opini selalu disampaikan bahwa ini tidak ada dampak yang signifikan. Betul nggak? Itu tidak, ini hanya sosial media dan kemudian lain-lain. Nah, saya ambil contoh yang kita sajikan pada sebenarnya ini tidak boleh kita buka, tetapi saya cuma kasih clue saja. Bahwa kalau mau mencari dampak sangat mudah. Penggerudukan rumah Bapak Joko Widodo. Oke, itu dampak pertama. Dampak nyata yang kedua adalah pembakaran foto Roy Suryo di Malang Raya. Nah, inilah dampak serius. Nah, kemudian kalau dikatakan suku, ras, agama, nah saya sampaikan suku adalah antar golongan. Dari 5 laporan, ya 5 laporan yang ada di Polda Metro Jaya itu ada golongan dan ada sukunya dan ada rasnya di situ. Kenapa saya bilang begitu? Yang menggeruduk rumah Bapak Joko Widodo itu mengatasnamakan apa? Itu atas nama golongan. TPUA. Ulama. Nah, pertanyaannya, kalangan ulama ini agama tertentu atau tidak? Agama tertentu kan? Nah, berarti agamanya masuk. Penghasutannya masuk kan? Nah, terus kemudian kalau dikatakan kelompok yang mana? Ada 2 kelompok di dalam masyarakat. Ada kelompok profesional, ada kelompok organisasi kemasyarakatan. Nah, kelompok profesional kami. Kelompok yang organisasi kemasyarakatan tertentu adalah organisasi masyarakat tadi. Iya kan? Jadi sudah antar golongan. Nah, ini terjadi yang nyata nggak? Nyata. Karena yang membakar foto saudara Roy Suryo itu adalah ormas atau gabungan relawan yang sifatnya kelompok masyarakat. Nah, ini sederhananya kita melihat satu kasus yang saya rasa tidak perlu ditunda-tunda lagi untuk next week.
Itu adalah bukti konkret, berpotensi langsung nyata terhadap di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ada penggiringan opini bahwa lebih bagus diteruskan 311, 310-nya saja. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau itu bisa saja tidak lakukan penahanan. Ya. Nah, berarti apa tujuannya kita kasih sederhana Bang. Jadi kalau laporannya Pak Jokowi yang cuma 311 itu ya cuma sidang tapi tidak ada penahanan. Tidak ada penahanan. Yang namanya Roy Suryo bersalah ditindak pidana apa semua tidak ada penahanan. Bisa saja tidak dilakukan penahanan. Karena bisa juga dilakukan penahanan tergantung kasuistiknya sebenarnya. Pantas ya Ahmad Nurholis itu sangat menggiringnya ke situ. Supaya itu aja pasal yang ditetapkan. Karena kalau pakai Peradi katanya kriminalisasi. Iya, betul. Ya, untuk apa kami mau mengkriminalisasi seorang Roy Suryo? Untuk apa kami mengkriminalisasi seorang Rismon? Kalau dia mengkriminalisasi dirinya. Jadi saya jelaskan lagi bahwa satu tindak pidana atau peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mampu menembus hak asasi manusia itu hanya peristiwa pidana. Iya. Artinya ketika Anda berbuat suatu tindakan pidana itu menembus hak asasi Anda. Ya itu apa? Dengan adanya upaya-upaya paksa kurungan dan penjara. Itu bukan kriminalisasi. Karena ada pelanggaran hukum sehingga dia menabrak hak asasi manusia. Jadi jangan sedikit-sedikit yang justru yang dikriminalisasi Pak Jokowi. Kalau menurut pandangan saya. Karena kenapa? Sudah dihentikan, dipaksa untuk dibuka lagi melalui gelar perkara khusus. Kriminalisasi. Itu kriminalisasi. Bagaimana memaksakan sesuatu agar bisa menjadi suatu persoalan hukum yang sebenarnya bukan masalah. Karena 60 yang diperiksa itu UG. Tapi terkadang gini Bang, pada titik tertentu saya sampaikan bahwa kelompok-kelompok Roy Suryo, Rismon dan itu udahlah terserah lu lah, mau ngoceh seperti apa udah terserah lu, nggak ada guna, nggak penting, karena udah kalau tadi yang Abang sampaikan korelasinya ke situ, udah nggak masuk semua Bang. Bener-bener yang aspun, asal ngoceh, asal mbak tot gitu. Aduh, udah memang keterlaluan Bang. Aduh, ampun. Loh, enggak, orang awam, nggak ngerti hukum ya. Kita hanya pakai logika aja sama sekali nggak masuk, nggak make sense banget gitu. Tapi ya itulah yang mereka lakukan. Yang penting nyerang, yang penting ngomong, yang penting shot. Nah, oke. Bang, nah tadi Bang Ade, ini kan saya ngelihatnya nih kelompok-kelompok ini nih, dia hari ini tuh justru malah mendorong setiap kali podcastnya atau di media mainstream selalu mendorong untuk minta dilakukan gelar perkara ulang di Bareskrim. Seperti apa sih Bang itu Bang? Nah, jadi memang ya gelar perkara itu semua pihak boleh mengajukan. Nah, tetapi yang jelas yang pertama legal standing terhadap pelaporan terhadap peristiwa yang dilaporkan itu harus jelas, harus detail. Ya, dia harus menjelaskan dalam surat permohonan kepada Kabareskrim, kemudian UP-nya Kepala Biro Wasidik Bareskrim Polri. Dia harus menceritakan kronologi, menceritakan kemudian apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan hingga terjadinya penghentian. Nah, dan ingat, perlu diingat bahwa proses penyelidikan belum ada penyitaan terhadap barang bukti. Jadi belum ada barang bukti nih. Oke? Sehingga apa? Ketika memang penyidik berkesimpulan laporan tersebut harus dihentikan, berarti barang buktinya tidak ada. Jadi nggak ada salahnya polisi untuk menghentikan laporan tersebut. Barang bukti itu, aku potong. Barang bukti itu adalah barang bukti yang diajukan oleh pelapor. Yang diajukan oleh pelapor dan telah disita oleh penyidik, itu baru namanya barang bukti. Pelapor kan? Yang pelapor mengajukan. Dan itu harus bisa disita oleh penyidik. Itu baru namanya barang bukti. Lanjut. Gitu. Jadi apabila itu belum disita, karena proses penyitaan itu hanya ada di penyidikan. Ya, kalau di penyelidikan belum ada. Jadi barang bukti yang disajikan itu berupa petunjuk biasanya. Karena kenapa? Untuk mencari suatu peristiwa. Ada tidak namanya peristiwa pidana. Dalam suatu proses pelaporan. Nah, jadi sesuai Perkap, ketika laporan kita dihentikan dalam bentuk SP2 lead ya, dalam proses
penyelidikan, Iya. maka kita boleh mengajukan kepada Biro Wasidik. Ya, ini yang terjadi. Ya, itu yang terjadi ya. Ya. Dalam permohonannya adalah untuk membuka kembali Ya. proses penyelidikan yang pernah ditutup, Iya. kan begitu. Mhm. Nah, tetapi perlu saya tegaskan, Mhm. dalam gelar ini itu akan ada 12 sampai 15 kombes, Oke. komisaris besar polisi yang akan Oke. menghadiri, yang akan tanya jawab ya terhadap proses penyelidikan yang pernah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tipidum dengan pelapor, dengan juga terduga terlapor. Bapak, disederhanakan. Jadi gelar perkara khusus nanti ini berkaitan dengan proses penyidikan. Prosesnya, bukan soal pembuktian ijazahnya. Bukan, sekarang gini, ijazahnya sudah dipastikan oleh Biro Wasidik, Kabar Eskrim, Dirtipidum ya, waktu itu ya, Dirtipidum bahwa itu produk asli. Ya. Nah sekarang kalau produknya aja asli, di mana ada peristiwa pidana? Ya. Sementara dibuka kembali itu adalah mencari peristiwa pidana, yaitu peristiwa untuk membuat ijazah, kalau ijazah itu diduga palsu. Iya. Kan begitu kan? Tapi kan Sekarang tidak ada. ijazah aja kan asli. Iya. Di mana proses membuatnya? Nggak mungkin ketemu. Jadi menurut saya ya hasilnya akan sama. Aslinya. Oke. Dan itu 12 kombes itu otaknya udah brilian semua, otak profesor semua itu Pak. Di situ ada ahli yang dihadirkan oleh Bareskrim. Iya, Itu iya. profesor semua itu. Tapi kan pihak mereka berharap ada pihak dari mereka juga yang jadi ahli yang kemudian harus Ikut dihadirkan. Boleh, hadir, itu ikut sebagai hadir. pembanding saja. Itu boleh-boleh aja. Sebagai pembanding boleh. Ya kan? Tapi Sebagai kalau kayak pembanding. seperti orang yang terlapor seperti Rismon, Roy Suryo dan juga sebutlah mungkin Tifa yang Ya. kita anggap mereka lah yang kemudian sebenarnya sudah konflik interest. Ya. Posisinya mereka sudah tidak lagi dalam konteks ahli dong, karena mereka punya tendensi. Ya. Apakah kemudian diberikan kesempatan dan ruang untuk masuk ke wilayah? Dan gelar itu yang perkara sepertinya diwajibkan oleh kelompok TPUA, timnya dia wajib masuk dalam gelar perkara itu, Bang. Nah, itu bukan gelar perkara khusus namanya. Iya, bukan lagi gelar perkara. Itu namanya gelar perkara suka-suka. Itu udah nggak sesuai perkap lah nanti. Iya. Tidak sesuai tata tertib lagi nanti. Iya, 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 iya. Kalau Ya, udah sesuatu itu perlu digelar dijelaskan ke publik. tidak Iya, sesuai iya, dengan iya. tata tertib ya udah salah lah. Nanti hasilnya juga akan salah gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi ya teman-teman di sana ya teman-teman advokat tuh harus ikut tata tertib dong. Iya. Ikut protapnya. Kita Atau jadi mungkin advokat ngerti, juga Bang. ikut protap ini, Pak. Enggak, si Tompel ngerti nggak kira-kira kayak gini-gini? Oh, justru itu makanya. harusnya. Tapi nggak tahu ya, saya belum pernah melihat dan Iya. saya belum pernah bertemu. Kalau advokat yang layak dia harus ngerti, Bang. Iya, iya. Tapi kalau advokat yang tidak layak dia saya rasa tidak perlu mengerti. Tunggu Bang, padahal kemarin itu si Rismon sudah datang ke Bareskrim untuk Ngapain? kemudian dia menganggap bahwa dia adalah ahli yang akan masuk ke dalam dan membongkar-bongkar ijazah gitu. Iya. Karena dia Jadi- kira Waktu dia live di situ. Iya. Ahli itu memiliki kriteria. Oke. Saya jawab ya. Abang aja lah. Ahli itu memiliki kriteria bersertifikat, diminta. Iya. Terus kemudian keahlian itu tidak semata-mata melakukan penelitian independen. Ya. Penelitian independen itu harus juga diakui oleh satu badan atau lembaga resmi. Iya. Nah, labnya di mana? Karena penelitian itu harus pakai laboratorium, apalagi forensik. Nggak asal dari dari aplikasi gitu, nggak seperti itu. Nah, saya sampaikan bahwa laboratorium forensik yang dimiliki Puslapor Mabes Polri itu ratusan miliar. Dia punya Investasinya. dia punya alat mahal Oke. banget dan terkalibrasi dan Iya. terintegrasi. Iya. Jadi memang standar ISO ya. standar ISO dan terbaik se-Asia adalah Mabes Polri. Kemarin 2 minggu yang lalu saya dapat kabar dari kawan sahabat saya yang berada di sana, baru pulang orang-orang dari Amerika. Dia studi banding. Iya. Bagaimana bangganya kita sebagai bangsa Indonesia memiliki Puslapor yang begitu luar biasa diakui oleh Asia. Bahkan Amerika datang untuk studi banding. Iya. Nah, yang menjadi miris, sedih, plus gemes. Gemesnya? Gemesnya gemes. Gemesnya kenapa nggak gemes? Gemes. Masa yang namanya Puslapor kita yang bagus Asia Ya. nggak Malah di dipercaya. ya. Ya ini soalnya Rismon punya pengalaman bersejarah soal
kasus Mirna Jessica itu yang konon ada hasil dari Barreskrim yang juga bermasalah, sehingga itunya menganggap Menurut dia bermasalah. Menurut dia, Bang. Menurut Itu dia nggak bisa dipakai patokan itu. Iya, itu itu yang menurut menjadi framing ke publik. Iya, dan itu dia diminta nggak? Pada saat itu kan diminta. Diminta ya, Diminta loh ya, Untuk diminta memberikan untuk kesaksian. memberikan keahliannya dan disumpah. Ya. Ahli baru bisa digunakan keahliannya ketika dia disumpah Dan diminta. Nah, Iya. pertanyaan saya, Bertanya ini. dia mengatakan saya independen. Iya. Yang minta siapa, yang menyumpah siapa? Iya. Istrinya. Istrinya, Oh, Bang. istrinya. Istrinya. Ya, itu. Istrinya. Saya angkat tangan. Iya, istrinya. Saya angkat tangan, Bang, kalau itu. Iya. kan kayak gitu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu bersama, bahwa kemudian jangan kita membodohi rakyat. Yes. Pembodohan terhadap rakyat Indonesia, terus kemudian pembelajaran hukum yang saya bilang mal. Kalau ada malpraktek Iya, ini ini. mal hukum nih. Iya. Ya, ini nggak boleh. Artinya kita kan kayak dokter tuh, Iya. nggak boleh mengada-ngada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu harus berjalan beriringan, atau nggak boleh bertentangan. Boleh ada upaya hukum lain yang bisa kita lakukan dengan cara praktik-praktik yang tentu tidak maladministratif. Iya. Ini kan maladministratif, harus usulan dia, harus apa? Tidak netral, tidak fair. Siapa bilang tidak netral? Orang kenal aja tidak kok. Iya. Kedua belah pihak tidak akan mengetahui siapa ahlinya. Tidak akan mengetahui di gelar perkara, kita bicara konteks Iya, perkara, iya, substansinya di situ. Bahwa tidak akan mengenal. Kuculuk-kuculuk datang lihat perkara dengan keahliannya dia akan, dan itu ahli pidana. Iya. Bagaimana unsur itu masuk atau tidak. Nah, tetapi kalau rekomendasi, jadi gini, akan lahir rekomendasi namanya di dalam gelar perkara. Apakah itu dilanjutkan atau didalami, Iya. atau memang tidak bisa lagi untuk dilanjutkan gitu. Nah, itu yang ada. Itu Bang. gelar perkara. Bang, ini potensinya seperti ini, Bang. Seperti ini yang Abang barusan sampaikan. Potensinya ini ke depan ini adalah, ini prediksi ya. Satu, dilakukan gelar perkara khusus dilakukan lagi karena kita ngelihat Akan berlangsung minggu depan kan? Ya, karena petinggi Polri kan pernyataannya memang mau dilakukan itu. Iya, Oke. Kedua, kalau secara SOP tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh orang yang berperkara ikut dalam ahli. Iya. Oke. Betul. Nah, artinya ini kan tidak terjadi. Iya. Padahal minta diulang ini dari mereka. Ketika ini tidak terjadi, terlibat dalam gelar perkara, hasilnya pun akan ditolak. Mau sampai kapan kayak begini, Bang, kira-kira analisa Abang? Nah, itu dia tuh. Makanya kan gini, sebenarnya kan sudah ada proses pelaporan ya terhadap orang-orang yang diduga mungkin seperti Roy Suryo CS. Artinya sebenarnya ya, ini pun polisi bermain kalau saya lihat. Ini supaya kisru ini makin panjang kalau saya lihat. Hati-hati, Bang, hati-hati, Bang. Maksudnya apa? Polisi bermain? Jadi gini, harusnya yang seperti kami laporkan Ya. ya terkait dengan terduga terlapor Roy Suryo CS ini harusnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Ya, karena Tapi- lebih duluan dibanding laporannya Pak Jokowi. Tapi sampai ini Oke. hari ya Oke. tahap penyidikan pun nggak nampak. Iya. Ya contohnya saya sebagai pelapor harusnya saya menerima SP2HP, surat Oke. pemberitahuan perkembangan penyelidikan. Oke. Sampai ini hari nggak ada. Ini Oke. laporan Pradi ke Laporan Pradi terhadap Roy Suryo CS. Jakarta ke Polda Selatan. atau ke Jakarta Sebenarnya ke Polres Jakarta Selatan yang Oke. waktu mau naik sidik ditarik ini sengaja Oke. oleh Polda Metro Jaya. Nggak tahu Polda Metro Jaya ini mau apa. Apa tujuannya kita nggak ngerti. Cuman mau tidurkan laporan atau apa kita nggak ngerti lah. Ya intinya saya sudah lapor di Polres Jakarta Selatan, sudah mau naik sidik. Tahu-taunya ditarik sama Polda Metro Jaya. Jadi saya minta ya Dir Tipidum, Dir Umum, saya minta tolong laporan Pradi Bersatu segera digelarkan naik sidik. Oke. Itu saya minta. Karena kenapa? Saya lihat penyidik semua bermain ini. Ya kan nggak tahu cari panggung atau apa gitu loh. Ya kan jadi penyidik pun ikut cari panggung kalau saya lihat Iya, terkait iya. ini. Jadi ini ya udahlah, sudahlah. Iya. Ya, orangnya sudah selesai menjabat 2 tahun, 2 periode. Ya kan sudah bagus Indonesia dia buat. Ya kan sekarang digoclok-goclok, dibuka masalah ijazah nggak ngerti saya. Apa tujuannya? Tunggu Bang, seberapa besar sebenarnya potensi laporan dari Pradi Bersatu ini berpotensi benar-benar akan menjerat kelompok-kelompok mereka? Apa yang sebenarnya dilaporkan Secara kuhab spesifik? Oke. ya 5 alat bukti. Oke. Kami sudah menyajikan 2 dan sebenarnya kami akan menyajikan 1 lagi apabila laporan itu tidak ditarik. Yaitu Oke. apa? Keterangan ahli terakhir. Oke. Untuk menaikkan proses penyelidikan menjadi penyidikan. Tetapi sampai ini hari ahli pun nggak pernah dipanggil sama Polda Metro Jaya. Ya, jadi saya menilai
Polda Metro Jaya mau menidurkan laporan kami. Intinya di situ. Nah, jadi jelas itu. Oh Bang, sorry. Ya. Kan memang kita lihat statementnya dari Polda Metro atau dari Polri bahwa karena ini adalah objeknya sama, objek hukumnya sama, Ya. pokok perkaranya sama. Ya. Memang dari 6 laporan itu yang teman-teman masing-masing lakukan itu mau ditarik menjadi satu Bang di Polda Metro. Saya nggak tahu relevansinya seperti apa. Sebenarnya nggak ditarik pun nggak ada masalah. Ditarik ini kayak nambah-nambah kerjaan, biar seolah-olah nampak kerja bang, gitu loh. Ya kan sebenarnya nggak ditarik, di situ kan ada Polres, ada penyidik bang. Ya tapi objek Dia kan bisa hukumnya, kerja. objek perkaranya sama? Enggak lah bang. Kalau sama itu artinya sudah ada putusan pengadilan, kemudian Oke. diperiksa lagi kedua kalinya, itu baru bisa dikatakan sama. Oke. Nebis in idem. Iya, Baru iya, bisa iya. dikatakan sama. Kalau belum berperadilan, belum tok palu hakim, apa yang sama? Di mana sama? Betul tidak Tapi rekan? secara nomenklatur apakah memang tidak bermasalah itu menarik dari Bawah, Memang di bawah. memang itu kan kewenangan terhadap Iya. tarik, kemudian apa namanya, melempar kemana aja ke penyidik mana itu semua kewenangan daripada dir umum. Jadi Kalau kira- di Polda itu dir umum. Jadi kira-kira kalau menurut Abang gitu, apa yang mendasari ya penarikan berkas dari Polres ke Polda? Ya udah kita ngomong vulgar aja lah ya. Iya, Ya iya. saya malas ngomong-ngomong yang terlalu spesifik kali. Makanya dipancing dulu. Ya ini artinya kemarin kan penyidik Polres, orang ini waktu saya lapor di Polda mereka bilang bang di Polres aja. Waktu saya lapor di Bareskrim bang di Polda aja, ya kan? Lempar kanan, lempar kiri. Begitu saya datang ke Polres, betul dibuka kan? Iya. Ya kan? Ya. Setelah dibuka kan sudah jalan separuh jalan mau naik sidik ditarik. Cari kerjaan. Karena kenapa? Barang udah hot, udah mateng. Ya kan udah mateng baru ditarik. Tapi ini udah terkonfirmasi ke Jakarta Selatan, Abang, yang tadi barusan. Loh, saya yang pelapor di Jakarta Selatan pasti udah terkonfirmasi lah, Bang. Ya, oke. Ya kan? Oke. Jadi sampai ini hari harusnya kalau dia panggil siapa dijelaskan dalam SP2HP. Ini nggak ada. Sampai ini hari saya belum terima SP2HP itu. Jadi jelas laporan kami ditidurkan. langkah abang apa? Langkah saya nanti saya akan laporkan penyidik Polda Metro Jaya yang telah bermain-main perkara laporan Pradi Bersatu, saya laporkan ke Kabid Propam. Kau siap-siap, tunggu aja kau. Ya, aku ultimatum Polda Metro Jaya nih. Gua tambahin. Khususnya penyidik Kamnek. Gua tambahin mainannya Kapolri. Pak Kapolri, ini masyarakat serius bener. Masyarakat sudah setiap minggu selalu minta update-nya. Dan dari minggu ke minggu, ganti minggu lagi, nggak pernah ada perubahan perkara atau status. Ini Pak Kapolri, please, ini udah masyarakat nunggu semuanya. Dan ini udah menjadi keresahan, menjadi fokus masyarakat hari ini. Gua eskalasi ke Pak Kapolri, Bang. Iya. Kalau ini menyangkut soal kita kemarin YouTuber Nusantara, sebenarnya kebetulan kita kan ketemu dengan Pak Wakil Presiden. Sebenarnya walaupun kita tahu juga ada semacam konflik interest soal Pak Wakil Presiden dengan ayahnya Pak Jokowi misalnya, tapi beliau sebagai institusi Wakil Presiden dalam hal ini negara, kita atas nama YouTuber Nusantara menyampaikan suara teman-teman subscriber misalnya. Tolong dong negara hari ini harus hadir, minta maaf. Kenapa kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu tidak kemudian melihat ini secara serius? Ya urusan tambang nikel kemarin Pak Prabowo ambil alih, urusan pulau-pulau di Aceh Sumut ambil alih. Itu energinya tidak sebesar energi ijazah palsu, walaupun ijazah palsu ini masalahnya masalah kampungan gitu. Tapi energi publik, polarisasi konflik antar kelompok satu dengan kelompok yang lain itu menganga di media sosial. Artinya apa peranannya Mas Wapres misalnya secara kelembagaan ya, secara wakil presiden terhadap peristiwa ini? Ya cuma karena Pak Wapres itu orangnya bijaksana, ya jawabannya ya sudah, nggak apa-apa, itu bagian dari proses demokrasi, itu kritik yang disampaikan, nggak apa-apa kalau mereka mau kritik saya soal pemakzulan, soal ijazah palsunya Bapak, yang penting jangan ganggu Pak Prabowo sebagai presiden yang lagi fokus untuk kerja bagi Indonesia. Itu objektivitasnya beliau gitu, yang kemarin kita sampaikan. Dan beliau juga tidak mau konflik of interest karena bapaknya. Itu sih. Itu saya anggap bahwa satu pernyataan yang cukup bagus. Tapi di sini harus memisahkan antara kepentingan seorang anak dengan seorang bapaknya, antara kepentingan masyarakat, pejabat negara dengan masyarakatnya. Bapaknya adalah masyarakatnya, kemudian
jabatannya adalah seorang wakil kepala pemerintahan, bahwa memang negara harus hadir. Iya. Terlepas apapun yang dikatakan masyarakat Indonesia bahwa karena bapaknya, tetapi itu adalah tuntutan pekerjaan atau tuntutan masyarakat kepada negara. Tidak boleh dipisahkan itu. Jadi saya rasa tidak perlu jaim lagi di sini untuk penanganan hal-hal seperti ini. Bahwa mari kita membedakan antar tugas negara dengan tugas keluarga. Kalau sebagai anak dia harus mendengarkan bapaknya. Tetapi sebagai negara, bapaknya harus mendengarkan dia. Harus tegas di sini. Jadi saya rasa tidak ada tuh hal-hal seperti itu yang menurut saya, pandangan saya bahwa ini akan menjadi satu persoalan ketika ada ikut campur tangan pemerintah. Oke, sekarang Win, aku mau tanya ke empat orang ini. Bang, kira-kira polisi ini, apakah kemudian di peristiwa ini bisa diintervensi, baik dari pihaknya Pak Jokowi, yang ini sangat menganga sekali orang anggap begitu, dan bukan tidak mungkin ada intervensi juga dari kelompoknya TPU ACS. Karena apalagi dengan peristiwa yang disampaikan beliau tadi, bahwa telah terjadi molorisasi dan juga proses yang kadang-kadang walaupun prosedur tapi juga bermasalah gitu. Kan gitu. Padahal kalau seandainya yang pernah dipunya ini bisa dilanjutkan, langsung sidik itu kan Bang? Langsung udah. Nah, berarti mudahkah kepolisian kita ini diintervensi dari kasus Pak Jokowi ini ijazah palsu, baik dari kelompoknya Pak Jokowi dan juga kelompok TPU? Saya jawab. Jadi gini, Dulu yang jawab. Udah panas sekali ya. intervensi, atensi dalam kasus begini, hukum bisa ada atensi, bisa ada intervensi. Apa sih fungsi dari atensi dan intervensi? Atensi dan intervensi ini hanya bisa dilakukan ketika dia berlawanan menghambat proses hukumnya. Tetapi kalau berbicara proses hukum, dia mau hambat 1 tahun, dia mau hambat 2 tahun, dia tetap berjalan. Saya pernah menangani kasus sebagai acuan bagi kepolisian. Sampai saat ini, saya pernah menangani kasus itu sampai 2 tahun, bahkan 3 tahun, 3 kali kalender. Ini catatan buat Kapolri ya. 3 kalender. Itu belum ada proses penyidikan. Bahkan ada yang sudah naik sidik dari berbagai kasus yang kami tangani, ada yang sudah naik sidik, tapi belum ada tersangkanya. Nah, itulah fungsi dari atensi mungkin, atau karena ginilah kita kalau mau buka-bukaan ya, bahwa semua lawyer juga memiliki jaringan, memiliki koneksitas, itu sudah pasti. Tetapi bagaimana mereka menggunakan itu, menghalalkan dengan segala cara, itu yang kami hindari sebenarnya, ya kan? Tetapi apapun itu, atensi itu hanya berlaku untuk menghambat, tapi tidak menggugurkan yang namanya peristiwa pidana. Karena kenapa? Dia harus melewati itu sampai masuk ke dalam ranah persidangan atau ranah paling kepastian hukum yang ada di pengadilan, gitu. Jadi ini kamar yang berbeda. Percayalah bahwa apa yang kami laporkan ini akan terproses dengan baik, secara profesional. Kali ini saya mendukung Polri untuk bisa lebih profesional, dan tentunya kami harapkan untuk segera naik sidik. Datang atau tidak datang itu tidak mempengaruhi, karena proses itu bisa berjalan. Cuman kalau nggak datang tentu ada catatan bagi kepolisian bahwa tidak datang berarti tidak kooperatif. Nah, kalau tidak kooperatif bisa nggak 112 diterapkan? Oh, boleh. KUHAP mengizinkan itu, ada upaya paksa namanya 112 KUHAP. Ya, kita undang-undang hukum acara pidana itu bisa dilakukan upaya paksa. Nah, jadi monggo silakan, ini sudah ranahnya negara. Kalau saya, pertanyaan Bang Bil, patut diduga. Ini dari kedua belah pihak ya, baik pelapor sama yang terlapor, baik dari Pak Jokowi atau teman-teman yang melaporkan, atau Roy Suryo CS. Patut diduga, karena berlarut-larutnya ini bisa saja dari sini ada pengaruh-pengaruh khusus, dari sini pun ada juga upaya-upaya untuk bisa membuat pengaruh-pengaruh khusus juga. Diduga, patut diduga. Akhirnya kan masyarakat akan seperti itu toh. Karena apa? Terlalu berlarut-larut. Saya udah bilang di video sebelumnya bahwa
Minimal teman-teman Polda atau Polri secara umum buatlah press release. I don't know, terserah apapun, walaupun belum ada perubahan status, tapi ada press release gitu loh. Jadi masyarakat itu ya nggak sedang dalam menunggu ruang hampa. Ini menunggu ruang hampa. Gua tahu beliau nongkrong di Polda terus. Saya tanyain apa bang? Belum. Ketemu lagi apa bang? Belum juga. Besok ketemu lagi? Belum bang. Belum. Coba, kebayang nggak? Kita juga harus menjelaskan ke masyarakat. Sama, gue juga akhirnya menjelaskannya. Katanya minggu depan bang. Belum juga tuh. Minggu besok kali. Ya akhirnya begitu. Nah, karena situasi yang seperti ini, ayolah semua masyarakat sudah memberikan dorongan, perhatian khusus, ya, support kepada Polda Metro dalam hal ini. Come on, minggu besok sudah harus ada peningkatan status. Jangan, aduh, kalau gua bilang diem aja kan nggak mungkin lah, masa penyidik diem aja. Amin, amin. Tapi akhirnya kalau kayak begini kan, ya quote and quote terkesan kayak diem aja gitu ya. Dan pasti nggak mau juga kalau dituduh diem aja. Oh gua kerja kok diem aja katanya. Sini lu, Gri, klarifikasi ke gua kan begitu nanti akhirnya. Ngomong. Ya kalau saya sih memandang semuanya ini selalu ada unsur politik, kan begitu ya. Jadi ya begini bang, ya masyarakat itu taunya fokus besarnya itu di laporan Bapak Jokowi, walaupun dari laporan Peradi Bersatu itu yang lebih awal, kan begitu. Nah harusnya memang suara besar kita itu, ya itu harus menggelegarkan yang laporan Peradi Bersatu ini dulu, kan begitu. Cuman masyarakat ini kan taunya, ya apalagi masyarakat awam taunya yang laporan itu cuma satu, Pak Jokowi doang, kan begitu. Ya. Jadi bagaimana? Apakah ini kurang gaung? Ya, oleh karena media sosial atau media mainstream yang kurang tertarik atau memang ada unsur sengaja. Kalau menurut Abang bagaimana? Ya, memang sih kalau yang kami lihat bahwa seringkali digaungkan laporan Bapak Jokowi karena menyangkut mantan presiden ke-7 ya, atau presiden ke-7. Jadi bukan mantan ya presiden ke-7 Republik Indonesia. Sehingga ketertarikan para media itu kepada fokus dengan satu nama. Tetapi tidak bisa kita lupakan juga ada beberapa ahli yang menyebutkan seperti ini, ngurut kacang katanya. Jadi yang harus diselesaikan itu adalah ijazah palsunya dulu. Nah saya rasa ini pemahaman ahli yang keliru. Yang namanya suatu peristiwa pidana itu selalu terpisah karena dia bersifat individual. Siapa yang melakukan maka dia harus bertanggung jawab. Nah, bukan berarti ada pemicu di sini karena di sini ada yang naruh bom, akhirnya di sini kena bom. Akhirnya yang harusnya yang kena bom jangan dulu ditolong, yang ditolong yang naruh bom dulu. Kan nggak begitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap terproses semua, jangan diurut kacang. Kalau diurut kacang, ya itu adalah pesanan menurut saya. Jadi ada salah satu ahli lah, saya nggak bisa sebutkan namanya. Ada salah satu ahli selalu mengatakan urut kacang. Ini kan ahli yang menurut saya keahliannya masih dipertanyakan. Kenapa? Menurut pidana nggak begitu. Barang siapa dengan sengaja itu berarti satu case selesai harus satu case dengan peristiwa yang berbeda. Ada dua peristiwa yang berbeda antara Pak Joko Widodo, ya silakan diproses, kita pun harus diproses. Kalau mau dikatakan yang didulukan yang mana, tentu yang duluan laporan dong. Peradi Bersatu. Bukan mulut kacang nih, kan gitu. Ya kalau mau proses buktinya bahwa yang diproses duluan dihentikan adalah kasus TBWA, karena dia lebih duluan melapor, kan gitu. Nah, kemudian yang diproses adalah Peradi Bersatu. Kalau dia lebih dulu diproses, kenapa? Iya, karena 2 minggu sebelum Bapak Joko Widodo melaporkan kami dulu.
Nah, harusnya seperti itu. Tunggu, apa motivasi Pradi Bersatu melaporkan, apa hubungannya dengan Pradi Bersatu? Makanya Refli Harun itu mengkritik teman-teman Pradi loh. Ngapain kalian kok mau membantu penguasa? Kenapa nggak bantu Roy Suryo? Itu kan begitu pernyataannya Refli Harun. Kami jelaskan melihat ada suatu peristiwa pidana. Kalau bagi kami advokat itu kan salah satu pilar penegak hukum, Bang. Iya. Artinya ya memang ketika kami melihat ada suatu pelanggaran pidana ya kita juga laporkan. Kayak ada pembunuhan di depan rumah kita. Walaupun kita bukan korbannya kan kita boleh melaporkan. Iya. Ya kan, masa kita biarkan pembunuhan itu biar berlanjut aja? Ya kan? Artinya kita kan masyarakat Indonesia yang patuh terhadap konstitusi. Negara kita itu ada konstitusi supaya membatasi ruang gerak kita. Nah, ketika kita melihat ada salah satu pihak yang berbuat salah, ya kita laporkan kepada pihak berwajib. Apa salah kami? Ya itu yang benar kan? Iya. Ya kan? Masa Roy Suryo yang jelas-jelas menurut kami ya ada salahnya kok kami bela? Nah itu dari sisi itu. Ya yang benar aja lah. Tinjauannya Refli Harun. Enggak, ini jangan dibolak-balik loh pemahamannya itu. Ya, dia bolak-balik itu. Jangan dibolak-balik itu pemahamannya. Ya kan, pemahaman salah ya, pemahaman salah jangan dibenar-benarkan gitu loh. Mungkin maksudnya Bang Refli ini saya pahami ya. Bahwa maksud dia itu advokat itu adalah satu profesi yang terhormat atau mulia. Bahwa kemudian pada saat raja-raja itu memvonis seseorang, ini lahirnya seorang advokat ya. Pada saat raja-raja menghukum seseorang, maka raja pangeran itu anaknya raja itu biasanya berprofesi advokat di situ. Itu di zaman sejarah di mana Yunani kuno. Jadi advokat adalah orang yang menyeimbangkan antara pelaku kriminal yang dianggap pelaku kriminal akan divonis oleh penguasa, maka dia hadir untuk membela hak-haknya. Nah, itu mungkin pemikiran yang sistematik yang dianggap sejarah daripada Refli Harun itu tadi oleh Bung Refli. Tetapi jangan salah, advokat di era milenial atau advokat di zaman modern itu fungsinya penegakan hukum. Penegakan hukum. Jadi penegakan hukum bukan untuk melepaskan seseorang dari jeratan hukum, tapi lakukan pembelaan. Kemudian ada pula yang misalkan advokat sekarang diminta untuk melaporkan sesuatu. Memang posisi bargaining di kepolisian selalu berlawanan. Itu idealnya seorang advokat. Tetapi di zaman saat ini karena orang tidak mengerti bagaimana cara melaporkan, terus kemudian kalau bukan lawyer yang melaporkan, terjadi biasanya bolak-balik ke kantor polisi. Ini kelemahan. Jadi ini semua jadi koreksi ya untuk pentingnya peran advokat di sini, karena dia mampu menyusun dan menyajikan satu alat bukti yang mungkin dianggap adalah suatu peristiwa pidana, sehingga advokat mampu menyusun itu. Disitulah dia kepiawaian dia untuk melakukan pelaporan lebih tertata dan lebih bisa diterima oleh pihak penyidik. Bang, saya potong. Bagaimana dengan advokat seperti Ahmad Khozinuddin? Dia itu kadang-kadang kami melihat, kadang-kadang dia kayaknya sudah offside, bahkan tindakannya udah tindakan kriminal dalam konteks dia kalau dia sudah berorasi, dia sudah berkeluarkan gitu, ada hasutan. Dan dia selalu berlindung dalam, saya orang yang sedang bertugas sebagai advokat, ada hak imunitas. Bagaimana sebenarnya mau menggambarkan itu? Bahkan bisa selalu pukul fisik kadang-kadang dengan dorongan-dorongan itu. Ini juga jangan saya sampaikan sebagai penghasut ya. Jadi gini, untuk rekan yang seperti itu, YouTuber Nusantara juga bisa melaporkan. Silakan dilaporkan ketika even dia pengacara. Iya. Ketika ada unsurnya bahwa dia menghasut, kemudian potongan-potongannya nanti dianalisa oleh advokat dan itu melanggar hukum, tentu masuk ke kode etik dulu, disuratin dulu ke badan etiknya dia. Dia sebenarnya advokat dari mana? Misalkan dia dari Pradi Oto atau Pradi Sai, kan ada banyak Pradi nih. Nah, dia dari Pradi mana? Atau KAI? Pradi TPUA dia. Pradi TPUA ini agak aneh. Silakan disurati untuk dilakukan sidang etik. Ketika sidang etik sudah dilakukan, biasanya organisasi akan mengambil suatu kesimpulan untuk melanjutkan ke tahap pelaporan polisi. Bila memang ada unsur pidananya di situ, bisa saja dilaporkan langsung ke polisi dan bisa juga sambil melaporkan ke
Dewan Etik. Kenapa? Karena polisi ketika diterima laporannya nanti dia akan menunggu sidang etik. Baru dia bisa simpulkan bahwa ini masuk di dalam suatu tindak pidana. Jadi rekomendasi yang keluar dilampirkan sebagai bukti kepada ke penyidik. Ini tata cara melapornya biar kalian tidak salah ya. Nah, kemudian laporkan. Siap-siap ya. Nah, jadi monggo silakan teman-teman kalau subscriber ya banyak sekali. Bang itu gimana tuh? Kok nggak dilaporkan sih? Kenapa kok orangnya mulutnya begitu juga bisa di penjara ya? Apa karena dia pengacara kan begitu? Bisa. Bisa. Memiliki hak imunitas sedang bertugas. Ibu Kurnia, saya ini advokat. Masa saya mau dikriminalisasi? Saya sedang menegakkan dan saya sedang menjalankan penegakan hukum. Ibu Kurnia kan selalu begitu itu. Padahal dia bilang Pak Jokowi itu penjahat, Pak Jokowi itu penjajah, Pak Jokowi itu PKI. Iya kan? Yang jahat mereka. Pak Jokowi. Tapi bagaimana dia berlindung? Saya ini advokat. Nggak boleh. Ketika saya bicara begitu, kok dilaporkan? Sekali lagi saya gemes. Apa? Gemes. Gemes. Kalau untuk hal ini kan yang ikut dilaporkan kan cuma Kurnia, Kosinudin enggak? Iya. Nah, Kosinudin bisa dilakukan laporan sendiri. Nah, maksudnya yang sudah masuk sudah masuk ya. Kurnia ada. Tetapi Kosinudin ini memang ada juga beberapa kawan. Tapi kami sarankan biasanya sama kawan-kawan advokat sudah janganlah kawan advokat yang melaporkan, biarkan masyarakat. Kalau ada beberapa teman advokat yang juga sudah merasa ini, tapi saya bilang ingat, advokat yang mengomentari pekerjaan advokat itu sudah melanggar etik. Sehingga saya sampaikan kepada teman-teman, jangan melaporkan dulu, biarkan masyarakat Indonesia melaporkan. Karena kalau kita mengomentari saja, mengomentari tata cara penanganan seorang advokat itu sudah melanggar etik. Saya sering melakukan sidang sama anak-anak saya, sehingga saya bilang sama adik-adik kita, jangan coba-coba mengomentari sesama rekanmu. Kenapa? Itu sudah pelanggaran etik. Tadi abang di depan ngomentarin Kosinudin enggak? Enggak, saya enggak mengomentari. Apapun itu, monggo. Nanti saya kena sidang etik juga. Yang sini dulu langsung laporkan saya. Tapi percaya rekan bahwa melakukan perbuatan pelanggaran hukum itu tidak akan dilindungi juga oleh Dewan Etik. Itu saya pasti jamin. Selama memenuhi unsur bahwa dia sudah melakukan perbuatan pidana atau melanggar hukum. Silakan dilaporkan. Dan kalau mau mencari sih saya rasa bisa lebih aja. Banyak, bukan bisa banyak. Wes. Kayaknya siap melaporkan. Satu. Udah pegang bukti. Banyak. Tunggu ya. Ada momen ya ini nanti akan terjadi. Lagi. Bang, kalau sudah seperti ini, terus kemudian abang juga monitor terus di Polda Metro, ini kira-kira ini benar-benar yang supaya masyarakat mendapat sedikit kepastian, walaupun nggak boleh dipastikan juga, minggu depan sudah ada update status belum ya kira-kira? Atau peningkatan level status? Saya kalau boleh dibocorin. Coba berkoordinasi lagi. Sudah sampai sebatas mana LP yang gabungan ini, karena saya menyebutnya ini LP gabungan. Karena tadinya 5 LP menjadi satu, berarti ada satu LP. Adalah Peradi Bersatu. Yang satunya adalah Bapak Joko Widodo sendiri. Yang satunya TPWA. Nah, ini akan menjadi perhatian khusus kami. Jadi perlu diingat juga masyarakat Indonesia, Peradi Bersatu tidak hanya konsentrasi pada laporan yang dia buat. Makanya kami bentuk advokat public defender ini untuk pengawasan laporan kami dan juga 2 laporan. Bahwa kemudian penerapan hukum yang termasuk gelar perkara suka-suka ini tadi, ini percayalah, bila mana ada penerapan hukum suka-suka, jangan salahkan kami Mabes Polri dan jangan salahkan kami Polda Metro Jaya, kami akan mengikuti prosedur suka-suka ini. Dan ingat, yang sudah dipenjara dan sudah saat ini berada di Cipinang, yang sudah terproses hukum, nah bila ada sesuatu yang di luar daripada protap atau undang-undang yang dilakukan karena kebijakan, maka hati-hati. Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa dituntut oleh orang-orang ini yang sudah menjalani hukuman. Wah, ini dalam ini. Ini. Jadi jangan pancing juga, abang panas juga ini. Jangan yang suka-suka. Iya. Artinya jangan pernah melakukan gelar perkara suka-suka.
Nah, Karena banyak korban di sini. Nah, kalau tadi Polda, kemudian Bareskrim yang gelar perkara suka-suka. Minggu depan seperti apa potensinya? Terjadi yang suka-suka atau enggak atau seperti apa? Tapi kalau menurut normatifnya, Ya. sama. Oh. Tetap nggak bisa naik. Iya. Tetap itu SP2 lit. Kalau Iya. normal. Kalau suka-suka nggak ngerti deh. Tentang komentar beberapa dari Polri yang memang akan diakomodir, akan dilakukan gelar perkara. Nah, inilah yang saya bilang. Berarti saya himbau kepada seluruh anggota berani bersatu bila melakukan upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh gelar perkara khusus di Mabes Polri. Ingat, ada lagi poin penyelamatan. Bisa membawa ahli pribadi. Dan kalau ahli pribadi ada di situ, kita patahkan yang namanya ahli-ahli yang lain. Itu tujuannya. Iya. Berarti tidak netral kan? Iya. Nah, itu bisa kalau itu bisa dilakukan tidak netral dong. Karena kan yang netral itu adalah polisi menyediakan ahli, Yes. kita tidak kenal, dia juga nggak kenal. Dia hanya melihat satu case-nya ini seperti ini, jadi netral betul. Iya. Nah, kalau ada Roy Suryo di dalam, nggak netral dong. Dia akan mematahkan ahli-ahli ini, sementara kaliannya bukan ahli pidana. Kan ini bagaimana peristiwanya dikulas. Dan dia kan tidak diminta deh. Iya, sebentar. Tidak masuk tupoksinya. Artinya yang dibutuhkan adalah ahli pidana. Dalam konteks gelar perkara Khusus yang dilakukan Mabes Polri. bukan ahli digital forensik. Bukan ahli digital Karena forensik. udah selesai di Bareskrim kemarin. Betul sekali. Ijazah kan udah selesai, kok dia mau periksa pula lagi. Iya. Mau kemana kau? Dan kepentingannya apa kan? Kan itu. Bukan ahli telematika juga. Nggak bisa. Nggak diperlukan. Kan Tidak cari perlu, peristiwa kan? ini, peristiwa apa? Pidana, Oke. ahli pidana yang harus dihadirkan. Oke, Dan oke. itu harus yang meminta Bareskrim. Bukan Oke. dia. Bukan dia menyodorkan diri, Pak. Minta-minta gitu. Nggak bisa. Bukan Kalau gitu. akhirnya peristiwa menjadi gelar perkara suka-suka, yaitu akhirnya apa yang diinginkan oleh TPUA, di mana Mabes Polri lewat gelar perkara ini, mereka justru persis seperti yang diinginkan oleh TPUA. Buka lagi ijazahnya, dikorek-korek lagi kertasnya, diperlihatkan lagi mana bukti-bukti yang kemarin sudah diperlihatkan oleh Bareskrim. Apa yang terjadi itu? Yang terjadi adalah kami DPN Pradi Bersatu ada banyak kasus yang telah saya pilah-pilah yang sampai saat ini dihentikan oleh Mabes Polri walaupun kami sudah melakukan gelar perkara khusus karena tidak diberikan kesempatan untuk menyodorkan ahli. Ada beberapa kasus kami dari daerah maupun pusat itu ditutup di SP2 lit. Dan itu menjadi persoalan kan? Ketika dia bisa buka kembali, berarti harus lagi. mengacu pada peristiwa yang sama kan? Berarti harus buka juga. Dan ingat, saya akan menagih Anda. Bila gelar perkara suka-suka ini dilakukan. Tapi bukan berarti sebuah unprosedural kalau mereka mau melakukan hal itu. Ya bisa saja, sah-sah saja. Tapi silakan lakukan. Kalau memang itu adalah diskresi, itu diskresi. Iya. Tetapi kalau tidak umum, sebaiknya saya peringatkan Mabes Polri Dipertimbangkan. untuk tidak melakukan. Iya. Nggak usah lah. Kenapa mesti mengikuti kemauan mereka? Tapi ujung-ujung pernyataan abang ini nanti dianggap oleh masyarakat, apalagi kelompok mereka, ini ketakutan karena memang Pak Jokowi nggak punya ijazah. Wah, gini loh, sekali lagi saya sampaikan, kalau ada pertanyaan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu tidak ada, saya sudah sampaikan bahwa Puslap Mabes Polri ini dibiayai oleh negara. Kita loh yang membiayai itu. Sampai tercipta satu Puslap yang megah, yang sangat berintegrasi serta memiliki ahli-ahli yang sangat-sangat profesional di bidangnya. Kita loh yang membiayai. Kok kita nggak percaya? Kalau gitu gini aja, sederhana. Saya kasih pemahaman untuk masyarakat Indonesia. Anda beli TV, yang bayar TV-nya Anda pengen yang mahal TV-nya, bagus gambarnya kan? Ya kan? Terus tiba-tiba datang seorang yang mengaku ahli TV, padahal dia sebenarnya ahli WC misalkan. Dia bilang, itu TV mengandung babi. Iya. Iya kan? Nah, begitu karena Anda tidak pengetahuannya terhadap TV tersebut, Percaya. Anda percaya. Oh, udah bagus nih TV. Padahal itu duit Anda. Iya. Anda sudah nikmati berapa lama
masyarakat Indonesia terhadap bagaimana Puslap membuktikan sesuatu tindak pidana kejahatan yang menimpa masyarakat Indonesia, tapi malah Anda tidak percaya. Anda sudah nonton sinetron berepisode di situ, tiba-tiba ada orang bilang mengandung bayi, keluarin dari rumah saya, keluarin, itu bahaya. Seperti itu. Jadi mari kita mendidik Republik Indonesia ini lebih baik, teman-teman seluruh Indonesia bila menonton ini, bahwa mari kita percaya institusi kita. Bila kita tidak mau mempercayai institusi kita, saya kembali kepada pernyataan Pak Luhut bahwa pindah saja dari Indonesia. Terima kasih. Keluar saja dari negara Indonesia. Rismond, ya, Roy Suryo, ya, Dokter Tifa, bukan Dokter Tifa, Kurnia, ya, Rizal Padilla, ya. Jika Anda sudah tidak mempercayai negara ini, negeri ini, pejabat-pejabat, aparat-aparat, sebaiknya Anda pindah saja ke luar negeri. Bang, kemana? Gua nggak ada biaya. Nih, ini sama juga halnya yang tadi pertanyaan Bang Bil adalah, ya, Bang Bil hari ini percaya kalau Rismond itu laki-laki? Gua nggak percaya. Mereka itu perempuan. Rismond itu perempuan hari ini. Percaya, Bang? Ya, saya percaya dia perempuan. Nah, kalau dia ngaku laki-laki, coba buktikan. Ya, buktikan. Buka kepada masyarakat kalau kalian mempunyai laki-laki. Kalau mempunyai laki-laki. Gua nggak percaya kalau dia laki-laki. Gitu ya. Hari ini nggak percaya. Luar biasa sekali. Sama Kurnia, Tifa, gua nggak percaya kalau kalian itu perempuan. Dia cuma pakai jilbab. Iya, gua nggak percaya. Masa nggak percaya? Lu percaya nggak? Masa sih Bang, so feminim itu, cantik sih? Enggak. Kalau dia memang benar-benar perempuan, buktikan, buka. Tunjukkan kepada publik. Oke. Buka kalau ijazah Pak Jokowi asli. Berapa susahnya sih nunjukin nih ijazah gua? Berapa susahnya sih ini? Gua perempuan nih. Loh, kan ini orang-orang bodoh gitu loh. Ini kan orang bodoh. Nggak, kalian merasa bodoh nggak sih? Gua nggak percaya kalau kalian itu perempuan. Masa sih gue nggak percaya sih? Tunjukkan sekarang kalau kalian perempuan. Tunjukkan kepada publik. Tunjukkan. Loh ini kan otak waras gitu ya. Emang kalian pikir Rismond, Roy Suryo itu laki-laki? Bukan. Dia perempuan, Bang. Buktinya apa? Tunjukkan kalau dia laki-laki. Berani nunjukin? Loh, kan itu terus kan yang apa susahnya sih tinggal nunjukin ijazahnya kalau punya asli? Apa susahnya sih kalian menunjukkan kelamin ke kalian kalau dia laki-laki? Sekarang apa susahnya kalian menunjukkan kelamin dia kalau kalian perempuan? Luar biasa sekali ya, betul. Sesimpel itu. Logika kita, cara berpikirnya sesimpel itu. Ini manusia ini harus dilawan. Nggak bisa dibiarkan. Udah capek kita. Capek Bang, kita cara halus, sopan santun. Ya ternyata ini orang nggak perlu disopan santunin. Nggak perlu. Ya, istilah orang Minang bilang, Anda apa tuh? Anda segan? Sorry. Anda sopan, kami segan. Anda sopan, kami segan. Anda kurang ajar, kami bisa lebih kurang ajar daripada kalian. Karena berhubung kita nggak bawa amplop di tim, takut terjadi apa-apa dengan ketua kita. Jadi kita mau minta closing statement ini dari Bang Ari dulu. Intinya bahwa semoga persoalan ini cepat selesai, cepat naik sidik, ada kepastian hukum di pengadilan. Kami pelapor siap untuk disediakan ring terakhir, walaupun ring terakhir itu bukanlah suatu kepastian hukum karena pengadilan di tingkat awal itu belum tentu ingkrah, masih ada banding dan lain-lain sebagainya. Namun sediakanlah ring tinju itu untuk kami, dan kami siap untuk adu kekuatan, adu fakta persidangan, di dalam persidangan.
setuju. Dari saya. Oke, siap. Silakan untuk waktu. Saya kepada Polda Metro Jaya, ya, ultimatum kepada penyidik Kamnek terkait perkara yang kami laporkan. Apabila kau tidak bisa menjalankan laporan tersebut, kau kembalikan saja ke Polres Jakarta Selatan. Aku akan membantu penyidik Polres Jakarta Selatan untuk menjalankan laporan saya. Ya, jadi saya nggak butuh kau. Ya, ingat itu ya, karena kau malas-malasan. Ya, kau tidak pernah menjalankan perintah yang baik. Ya, menjalankan laporan polisi dengan baik. Ya, penyidik, kau jangan main-main. Ya, aku ultimatum kau, kalau kau nggak bisa laksanakan perintah jabatan, kau kembalikan laporan kami ke Polres Jakarta Selatan. Itu dari saya. Yes, mantap. Tepuk tangan dong. Ini artinya harapan besar kita adalah minggu besok udah naik menjadi penyidikan. Amin.